Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ada dinamo pengering mesin cuci. Jadi dinamo ini tidak mau berputar, alias mati total ya. Oke, akan kita tes ya, kita ukur, kita cek, kita ukur ya. Kita cari. Nah, dinamo ini mengeluarkan 3 kabel ya teman-teman ya. Warnanya abu-abu, putih, dan biru. Oke, kita ukur satu persatu ya. Dari kabel satu ke kabel satunya teman-teman. Oke, kelihatan ya. Kita ukur dari abu-abu ke warna putih. Kita tempelkan. Oke, bergerak ya. 4,0 ya. 4,0. Terus abu-abu ke biru ya. Abu-abu ke biru kosong, tidak ada pergerakan ya, tidak menyambung ya. Coba dari putih ke biru. Oke, kosong juga ya. Terus lagi dari abu-abu ke putih. Oke teman-teman, berarti dinamo ini yang mati atau yang bermasalah ada pada kabel biru ini ya. Kabel biru ini adalah setrum langsung ini ya teman-teman ya. Jadi kita tandai, akan kita bongkar di dalamnya. Oke, kita keluarkan kerennya ya. Jadi seperti ini. Setelah kelingnya kita buka tadi, kita keluarkan. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, ini ternyata ada yang gosong teman-teman. Ini kebakar ini. Ini sepertinya kebakar di bagian solderan ya, sambungan antara kabel dengan kabel spool. Oke, langsung kita buka ikatannya ini. Nanti akan kita cari bagian-bagian yang putus. Kita buka semua tali-talinya ini ya, pengikatnya. Nah, supaya ini sambungan ini dapat kita lepaskan. Ya teman-teman, ini yang terbakar ini dari bagian konektornya ini ya, sambungan antara kabel dan spool. Dia apinya sampai menumbur ke bagian spool, terputus semua. Nah, ini putus ya teman-teman. Sudah pada putus bagian solderannya, sambungan antara kabel spool ke kabel yang keluar sampai gosong semua. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini yang terbakar bagian sini, dan ini putus. Ternyata ini tidak menggunakan termofuse ya teman-teman ya. Akan kita cek. Kita cek di sini teman-teman ya, bagian yang gosong ini apakah ada yang putus. Ini ada yang putus ya, 1
Akan kita cari. Ini dapat, ini tadi salah satu dari sini ya. Sepertinya yang terbakar ini dari gulungan running ya, gulungan yang besar ya. Oke teman-teman, kita cek satu persatu di bagian yang gosong ini. Ada beberapa bagian ini 4 sampai 5 ini yang kosong. Kita cek, kita cari yang sudah benar-benar gosong ya, itu pasti lapuk dan dia akan putus. Teman-teman, setelah saya cari-cari, ini saya menemukan ada 4 lilitan yang putus ya, 4 lilitan yang putus, dan yang satunya adalah lilitan yang menyeberang dari kutub sebelah ke kutub sebelahnya. Kita ambil satu-satu, satu dari sebelah kiri, dan kita akan cari di sebelah kanan ya. Basing ya, bisa ambil yang kanan terus cari yang kiri ya, terserah teman-teman. Kita cari yang menyambung ya. Nah, ini teman-teman, kelihatan ya. Oke, yang menyambung kita pisahkan ya. Kita sumputkan, nah nyumput ya. Kita sumputkan ke belakang supaya tidak terlihat, supaya tidak mengganggu ya. Kita sumputkan dulu. Nah, kita ambil satu lagi sebelah kiri ya. Kita tester lagi, kita cari yang menyambung. Nah, langsung ketemu teman-teman ya. Langsung ketemu, kita sumputkan. Oke, kita sumputkan. Tinggal satu lagi sebelah kiri. Kita cari sebelah kanan. Bukan ya. Yang mana teman-teman? Oke, yang ini. Oke, kita sumputkan. Nah, kita sumputkan. Ini sudah habis. Sebelah kiri sudah habis, sebelah kanan tinggal satu ya. Nah, oke, ini semestinya ini dapat yang nyebrang dari kutub sebelahnya ya, karena kebetulan putusnya pas di bagian kabel yang nyebrang ya. Oke teman-teman, sekarang akan kita tes dulu. Ini ujungnya, ini adalah ujung kabel yang masuk ya, dari lilitan starting ya, yang pertama yang masuknya, dan harusnya bertemu dengan ini ya, dengan yang putus ini. Kita tester. Oke ya, menyambung ya. Oke, nanti akan kita solderkan ke sini dulu, ke bagian yang putus ini, dan keluarnya harusnya akan keluar di sini ya. Oke, akan saya solder dulu. Oke teman-teman, ini sudah tersambung ya. Sekarang kan kita tester ulang, apakah gulungan running ini sudah menyambung keseluruhannya. Ini dari sini teman-teman ya, sini keluar sini. Oke teman-teman, hidup ya, nyambung ya. Ini testernya. Nah,
Oke, nyambung 1 2 3. Nah, 123 ya. Oke, sekarang akan saya sambungkan, saya tambahkan ini karena pendek ya. Nanti akan kita sambung ulang ya. Oke teman-teman, sekarang tinggal kita menyambung ya. Ini sudah saya siapkan kabelnya buat menyambung, kawat bongkaran spool apa kemarin ya, spool ini vakum ya, sama aja, agak besar sedikit nggak masalah karena hanya untuk menyambung ya, karena ini pendek-pendek ya putusnya ya. Oke teman-teman, langsung kita solder saja. Ya teman-teman, alhamdulillah hujan ya, karena ini musim kemarau. Ini baru hujan yang kedua kali ya sejak kemarau ini. Bagaimana tempat teman-teman, apakah sudah diberikan hujan ya? Alhamdulillah, musim kemarau sudah mulai lewat ya, kita sudah mulai memasuki musim penghujan ya. Oke teman-teman, setelah kita sambung semua seperti ini, di sini ada dua kabel ya, dua kabel sebelah kiri dan dua kabel sebelah kanan. Yang sebelah dalam ini kabel running ya, running. Ini kabel masuknya dan ini running untuk keluarnya di sini ya, teman-teman. Atau bisa saja terbalik, ini sebelah ini yang masuknya, ini keluar, nggak masalah ya teman-teman, nggak apa-apa. Dan ini startingnya sebelah kanan, ini starting sebelah kiri. Kita bersihkan ini terlebih dahulu karena yang terbakar tadi ya, kita potong. Akan kita sambung ulang teman-teman ya. Dan bagaimana cara menyambungnya, itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Kita potong. Yang biru juga ya semua. Di sini ada 3 kabel teman-teman. Ada 3 kabel ya. Yang perlu diperhatikan dalam penyambungan ini teman-teman ya, jangan sampai salah. Oke, di sini kan ada kabel yang sebelah dalam dan sebelah luar ya, atau running dan starting. Nah, untuk penyambungannya kita ambilkan dari sebelah kanan, keduanya sebelah kanan ya, running dan starting. Ini kabel yang masuk ataupun kabel yang keluar ya, nggak masalah ya, tinggal teman-teman mau pilih yang mana, kita gabungkan. Jadi yang kanan ketemu kanan, kita kerok dulu, kita pastikan kerokannya ini bagus ya, supaya setrumnya nanti bagus ya. Kita gabungkan jadi satu ya, mau yang sebelah kanan atau sebelah kiri ya, nggak masalah teman-teman. Oke, jadi ini akan kita jadikan yang kita gabungkan tadi sebelah kanan dengan kanan kita gabungkan, akan kita dapatkan setrum langsung ya. Atau sebelah kiri juga bisa ya, ada 2 versi ya. Itu akan mendapat setrum langsung, kita beri kabel warna biru. Oke, dan ini masih sisa 2 kabel ya untuk yang sebelah kiri ya. 2 kabel itu kita berikan kabel satunya warna abu-abu,
dan satunya warna putih teman-teman ya. Oke. Dan kabel ini buat apa teman-teman? Ini fungsinya untuk dapat kapasitor ya. Jadi seperti itu, sudah seperti yang semula ya. Selanjutnya kita solder supaya kuat teman-teman ya. Kita kasih timah. Oke, selanjutnya sambungannya akan kita kasih timah teman-teman ya, supaya lebih kuat. Jadi dia kuat untuk menahan beban hidup ya. Jadi nggak hanya manusia saja, nggak hanya kita ya yang harus mampu menahan beban hidup ya. Dinamo seperti ini juga harus mampu menahan beban hidup, karena dia harus menghidupkan, harus menggerakkan. Nanti menggerakkan ini pengeringnya ya, tabung pengering, karena ini dinamo pengering. Untuk menggerakkan dinamo pengering harus kuat beban hidupnya. Motor hidup teman-teman. Untuk ini kabel kapasitornya ya, kita solder supaya kuat kamu untuk menahan beban hidupmu ya. Jadi kalau sambungannya kuat ya teman-teman, insya Allah nggak akan panas, nggak akan terbakar lagi. Karena ini sepertinya tadinya kebakarnya pada bagian ini, sambungan ini teman-teman ya. Itu dikarenakan mungkin terjadi lapuk ya, ngepong, akhirnya terbakar dan tembus mengenai gulungan ini teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu, mudah-mudahan ini nanti awet ya. Jadi suaranya agak berisik teman-teman ya, maaf ya, ini hujan. Nah, ini di tempat saya hujan yang kedua kali, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah diberikan hujan oleh Gusti Allah ya. Jangan kita tolak hujan, harus kita syukuri. Bagaimana teman-teman, apakah musim kemarau juga kemarin? Pastinya ya, karena kita tinggal di satu negara yang sama ya, Indonesia tercinta ya. Kalau satu bagian kemarau, yang lainnya otomatis ikut juga kemarau lah ya, biar nggak iri. Oke, sudah selesai kita solder. Selanjutnya akan saya rapikan dulu ya, saya berikan isolasi, nanti akan saya ikat ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut ya. Tadi sempat terjeda oleh karena hujan yang semakin deras ya, banyak geluduk juga, banyak petir ya. Juga waktunya kita untuk beribadah sholat maghrib, jadi saya jeda sejenak. Oke, kita lanjutnya. Sekarang tinggal merapikan, kita isolasi bagian sambungan tadi, solderan, nanti akan kita ikat ya. Jadi kita isolasi semua teman-teman ya, yang tadi kita sambung. Dan setelah itu akan kita ikat, kita rapikan, lalu akan kita tes. Oke teman-teman, setelah kita ikat ya, seperti ini hasilnya, setelah diikat semua. Selanjutnya akan kita rakit deh, kita rakit ke bodi dinamonya. Tapi sebelum itu kita berikan pelumas ya, oli. Di sini saya menggunakan oli bekas saja teman-teman. Untuk kedua bagian bushingnya ya, kita berikan oli ya.
Oke. Dan ini rotornya ya. Rotornya kita perhatikan ya, di sini asnya, untuk asnya masih bagus ya. Masih mulus. Kita berikan pelumas juga. Sedikit aja teman-teman. Nggak perlu banyak-banyak. Oke. Oke. Oke teman-teman. Kita masukkan ini ya. Gulungannya kita masukkan ke rumah dinamonya terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, untuk tadinya kan itu menggunakan keling ya, paku keling. Dan tadi sudah kita buka. Nah, kita nggak mungkin untuk memasangkan kembali. Nah, karena itu akan kita ganti menggunakan baut 10. Ini sudah saya sediakan 4 buah baut 10 ya. Oke teman, setelah kita kencangkan keempat baut ini, kita tes putarannya ya. Jika putaran as ini masih berat, coba kita getok di bagian kerennya ini ya. Oke, sudah mulai enteng ya. Kita getok lagi teman-teman. Nah, enteng ya. Oke, sudah cukup teman-teman. Oke, selanjutnya akan kita tes putaran ya. Kalau kita ingat tadi bahwa untuk kabel yang dapat setrum langsung adalah kabel warna biru ya, yang kita gabungkan di dalam dalam kabel ini apa namanya, starting, dan kabel running tadi adalah dapat kabel warna biru ya, itu adalah kabel setrum langsung. Berarti untuk kabel kapasitor warna abu-abu dan putih ya. Kan kita tes. Saya akan mengambilkan kabelnya teman-teman. Ini dia kabelnya. Oke teman-teman, yang biru adalah kabel langsung. Oke, jadi akan saya pegang ini ya. Ini yang biru kabel langsung. Hati-hati teman, kalau mengetes seperti ini ya, jangan sampai kabel ini tersenggol karena nanti akan nyetrum. Oke, saya colokkan ke steker ya. Oke, sudah nyala. Ya teman, akan saya balik dulu. Ini embernya seperti ini supaya dia tidak goyang, tidak lari teman-teman ya. Nah, aman. Oke, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tempelkan ke kabel warna abu-abu. Oke, mutar ke kanan ya. Putarannya ke kanan. Nah, jika saya pindahkan ke kabel warna putih, akan mutar ke kiri. Nah, benar ya teman-teman. Oke, putaran ke kiri.
Akan saya cabut. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara memperbaiki dinamo yang mati total akibat terbakar ya setelah kita bongkar tadi. Oke, alhamdulillah terbakarnya hanya sebagian. Tadi kita tes hanya 4 kabel yang putus sehingga 3 kita buang. Oke, jadi video ini kita mendapatkan 2 ilmu teman-teman ya. Yang satu cara mencari kabel yang putus, cara menyambungnya, dan yang kedua cara menyambung ulang kabel dinamo mesin cuci, pengering mesin cuci ini ya. Jadi kita sudah mendapatkan 2 ilmu pada video ini. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Dan sekiranya teman-teman suka dengan video ini, sekiranya video ini bermanfaat, silahkan teman-teman untuk memencet tombol like dan subscribe-nya ya untuk video saya, untuk channel saya, supaya saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini ya. Oke teman-teman, saya akhiri video ini dan saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.